Oke kawan-kawan, sebelum mulai saya memperkenalkan diri. Nama saya Hendra dari PUKPT Layang Wajah Pratama. Ya, mungkin untuk sebagian besar sih saya kayaknya sih sudah muka-mukanya sih sudah sering lihat di pimpinan cabang ya, sering main ke pimpinan cabang ataupun rumah guru sering lihat. Cuman alangkah baiknya untuk kita perkenalkan satu persatu. Oke, terima kasih. Terima kasih, nama saya Ana. Ya. Hendra CHI. Oh, Budiman sama saya. Oh, oke. Bagus jadi. Oh, siap. Oke. Titik Marto. Oke, terima kasih. Karena tadi sudah perkenalan. Oke. Ini kawan-kawan sudah siap ya? Ya. Oke. Untuk hari ini saya akan membawakan materi tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ya. Apa sih penyelesaian perselisihan hubungan industrial? Ya, kalau teman-teman lihat perselisihan dari katanya saja sudah selisih, yang artinya adalah perbedaan. Oke. Kita lihat. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan serikat pekerja buruh atau serikat pekerja ataupun serikat buruh. Ya. Jadi memang ada perbedaan. Ya. Tuh. Nah, berdasarkan jenisnya, teman-teman bisa lihat. Jenis-jenisnya ada 4. Yang pertama adalah perselisihan hak, kepentingan, kemudian PHK, yang terakhir adalah perselisihan antara serikat pekerja ataupun serikat buruh. Nah, khusus untuk serikat pekerja atau serikat buruh, ini biasanya memang jarang terjadi. Tapi mungkin bisa terjadi, ya. Jadi ada di salah satu perusahaan, mungkin di sini ada yang dari Masel, ya. Ada berapa, Bung? Ya. Serikat buruhnya ada berapa, Bung? 2. Dulu 3 malah ya. Oh, 4. Sekarang bisa 2. Nah, bagaimana yang terjadi, Bung, antara yang 4 sekarang menjadi 2? Apakah sudah ada hubungan yang saat ini ada perselisihan, tetapi perselisihan itu belum sampai ke taraf yang solid lah ya? Mungkin ya. Oke, masih standar aja. Oke, kita bahas satu persatu tentang jenis-jenisnya. Apa sih yang dimaksud dengan perselisihan? Yang pertama adalah perselisihan hak. Ya, sudah pasti hak. Perselisihan yang timbul karena tidak terpenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perjanjian kerja, PP ataupun PKB. Ada yang bisa ngasih contoh? Perselisihan hak itu apa? Untuk contohnya? serikat pekerja ingin melakukan mengajak menuding, kemudian mengajukan surat tapi Ya. mengajukan ini ada pekerja tidak boleh serikat perusahaan dengan halangi. Oh gitu. Jadi hak untuk berunding. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Pak Pujo. Sebenarnya kalau hak itu nggak ada perselisihan dan tidak ada kepentingan, hak saya nggak ada, hak saya itu ada menjalankan sholat di begitu. Oh, benar. Masa seperti itu diperselisihkan? Hak ya.
Enggak, kepentingan yang jadi yang disesuaikan itu kepentingan manfaat. Ya kayaknya, tanya, contohnya, perselisihan hak itu apa? Kalau saya nggak ada, coba tanya dong. Ada. Nggak ada, ya. Ada yang ditambahkan? Seperti di awal tahun pasti UMK ada kenaikan. Nah, Ada perusahaan yang tidak mau menaikkan UMK. Padahal kan itu udah diatur di perundang-undangan melalui SK Gubernur bahwa per Januari UMK naik. Ada perusahaan yang tidak mau menaikkan. jadi dimaksud adalah sesuatu yang sudah ditetapkan, tetapi tidak Dijalankan. dijalankan. Ya, seperti upah ya. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian lanjut, perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan persyaratan kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau PT ataupun PKP. Contoh, ini mereka yang perempuan contoh perselisihan kepentingan. Begitu? Ya, mau muncul lagi? Kalau buat serikat pekerja itu penting sekali karena itu ada mana tadi ya. Ya. Tapi kalau diserahkan apa perusahaan tidak penting. Maka bisa jadilah perselisihan. Ini ya, PKP sudah ada. ya. PKP sudah ada. Maksudnya punya kepentingan. Kepentingan. Ya. Contohnya, ya, kalau punya kepentingan itu PKB itu masih di bawah standar tidak maka terjadilah perselisihan. Berarti syarat-syaratnya. Nah, Syarat-syarat ataupun isi daripada PKB tersebut. Ya. Oke. Ya. Jadi lebih mengacu pada perselisihan. perselisihan kepentingan ya. Ya. Tidak. Oke, yang dikembalikan ke Undang-Undang 13. Itu kan Ya. kalau nggak ada perjanjian PP atau PKP, ada nggak perjanjian? Nah, ada yang pernah terjadi nggak? Di tempat kawan-kawan. Pemegang perusahaan doang jadi. Hanya kepentingan perusahaan. Iya. Biasanya kalau itu nggak pernah terjadi ya. Karena itu tadi, karena dia tidak punya serikat pekerja, ya kan? Jadi yang ada adalah terima nasib. Ya, Pak Pujo ya? Ya, Pak Pujo dulu. Ya. Oke. Pak Pujo. Berarti nggak ada perjanjian. Itu tadi. Yang kepentingan apa ini? Tuh. Ya. Kalau nggak ada PP atau PKP, dan ada tidak perjanjian kepentingan itu? Ya, mungkin aja ada. Kalau salah tidak, Terus syarat apa yang disebutkan oleh PP dan PKP ini? itu kan akan kembalikan ke undang-undang yang lebih dijelaskan. Ya. PKP. Salah satu PKP. Oke, lanjut ya. Perselisihan PHK. Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengadilan hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Ya, Pak Pujo ini ya, pernah terjadi nih Pak Pujo ya, tentang PHK. Oke, lanjut ya. Perselisihan antara serikat pekerja ataupun serikat buruh. Perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan serikat pekerja atau serikat buruh lainnya dalam satu perusahaan karena tidak ada persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan, hak dan kewajiban serikat pekerja. Nah, ini yang terjadi di Reformator ya. Dalam hal perekrutan anggota ya, pernah terjadi. Kemudian dalam apa lagi? Dispensasi, terus tariatan, terus cos. Cos kenapa? Pemotongan cos. Nggak dipotong pelot. Nah, itu bisa dikelola melalui apa itu? Melalui koperasi. Iya. Tapi perusahaan mengizinkan. Oh gitu. Oke. Jadi sangat banyak sekali ya yang terjadi, mungkin nggak di Reformator aja, mungkin ada juga di pusat-pusat lain yang mengalami baik mater, perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat buruh. Di Garuda, GSK aman, aman? Iya aman ya. Kalau untuk Garuda nggak aman aja. Tim khusus. Yang pernah terjadi adalah tim khusus. Baru kita baca dulu. Ya. Oke, lanjut. Prosedur penyelesaiannya. Ya, dalam prosedur penyelesaiannya ada beberapa tahap yang bisa ditempuh oleh kawan-kawan. Yang pertama adalah
bipartit